Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmil Fakli Satria, NIM 18042044. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu indikator keberhasilan dan penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Materi pertama yaitu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin. Yang kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Yang keempat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. UNICEF tahun 2012 mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Terdiri dari yang pertama, kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu aksi. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu partisipasi. Keberadaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan, dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Yang keempat yaitu kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang dapat menikmati sumber daya tersebut. Akan tetapi, semua lapisan masyarakat secara keseluruhan dapat juga menikmatinya. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki tersebut. Yang kelima yaitu kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung sedemikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak dari Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat dapat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentuk sosial yang dapat dan harus diubah. Materi yang kedua yakni penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. IASA tahun 2008 menyebut kegagalan membangun kemandirian masyarakat karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, program pemberdayaan berkutat pada pengguliran dana. Karena prinsipnya adalah bergulir, maka nalarnya orang yang dapat mengikuti program adalah orang yang memiliki usaha produktif, sedangkan orang yang tidak memiliki usaha produktif tidak dapat mengikuti program tersebut. Padahal kebanyakan orang miskin tidak memiliki usaha produktif, sehingga mereka tidak dapat
atau tidak mungkin dapat mengikuti program pengguliran dana. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan juga mengurangi peluang bagi orang miskin untuk dapat mengikuti perguliran dana. Karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Yang ketiga, sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid. Hal ini menjadikan data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan tidak tepat, sehingga pemberdayaan tidak menyentuh sasaran, yaitu masyarakat miskin. Yang keempat, mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan. Yang kelima, kecenderungan bentuk program yang mengarah pada pemberian ikan bukan kail atau mengajari cara memancing yang kurang tepat justru membuat perilaku masyarakat ingin tetap miskin agar tetap mendapat bantuan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan tersebut. Yang keenam, kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.